1 Samuel pasal 15 ayat 22 dan ayat 23. Demikian bunyi kebenaran firman-Nya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Saul ditolak sebagai raja. Dan ketika Samuel yang adalah utusan Tuhan berjumpa dengan Saul, firman-Nya datang kepada Saul, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam nama Yesus Kristus, ketika sekilas melihat kebenaran yang terdapat di dalam ayat 22, pasti timbul pertanyaan, apakah Tuhan itu tidak berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Ya. Kita tahu bersama korban itu penting. Kita tahu bersama dalam perjalanan umat-Nya selalu saja ada korban yang diberikan. Dan ketika Tuhan mencium ada korban yang diberikan, hati Tuhan disenangkan. Namun di dalam teks firman Tuhan, di dalam 1 Samuel pasal 15, korban tidak diterima oleh Tuhan. Mengapa? Bapak Ibu yang saya kasihi, karena Saul tidak dengan sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tahu bersama bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada sebuah bangsa yang bernama Amalek yang menghalang-halangi mereka untuk keluar dari tanah Mesir, dan itu membuat Tuhan tidak senang. Oleh sebab itu pada waktu Tuhan, pada waktu bangsa Israel sudah menjadi kuat, Tuhan memberikan perintah dan menjalankan hukuman kepada orang Amalek. Oleh sebab itu Saul yang adalah raja pertama bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan melalui Samuel untuk pergi dan menumpas. Kalau kita baca di ayatnya yang kedua, firman Tuhan katakan, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi perintah Tuhan sudah dengan jelas, kebenaran sudah dengan jelas datang kepada Saul. Namun Saul tidak melakukan dengan penuh. Saul bersama rakyatnya membantah dan menyimpang daripada jalan Tuhan. Saul menyelamatkan rajanya, raja orang Amalek yakni Agag. Dan selanjutnya bahkan dikatakan di dalam ayat 8 dan 9, Saul dan rakyatnya juga menyelamatkan kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun
pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan buruk itu yang ditumpas mereka. Saul dan rakyatnya tidak melakukan dengan sepenuh hati apa yang menjadi ketetapan Tuhan di ayatnya yang ketiga, padahal sudah dengan jelas perintah Tuhan. Dan lebih parahnya lagi, ketika Samuel datang, Samuel berjumpa dengan Saul dan rakyat pada waktu itu. Saul mau mencoba untuk menipu Tuhan. Saul bahkan mau mencoba untuk berbohong kepada Tuhan. Saul mencari alasan dengan berkata, nanti lembu-lembu yang tamun-tamun ini saya mau persembahkan ya. Jadi kami dan rakyat ya, rakyat. Saul mempersalahkan rakyatnya. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13, waktu Samuel sampai kepada Saul, lalu Saul berkata, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saul pakai kata-kata manis, diberkatilah engkau, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Betul dia laksanakan, tapi dia laksanakan setengah. Dia mencoba untuk angkat-angkat Samuel punya hati dulu supaya jangan Tuhan tegur dia, tapi Tuhan dia melihat. Tuhan tahu. Dan Samuel berkata bahwa apa yang bunyi, ya kalau begitu apakah bunyi kambing domba, ayat 14, yang sampai ke telingaku, dan bunyi lembu-lembu yang ku dengar itu. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba. Saul menipu Samuel yang adalah utusan Tuhan. Dia bilang rakyat lagi ya. Padahal di ayat 9 sudah dengan jelas dikatakan Saul dan rakyat menyelamatkan agak dan lembu domba yang jantan. Tapi waktu Saul ditegur oleh Samuel yang adalah utusan Tuhan, Saul mencoba untuk berdalih. Saul mencoba untuk beralasan. Bahkan Saul memberikan alasan yang masuk akal untuk persembahan kepada Tuhan, untuk dibuat korban bakaran. Dia pikir Tuhan berkenan, padahal Tuhan benci atas apa yang dilakukan oleh Saul. Dan firman Tuhan datang melalui Samuel bahwa Tuhan itu tidak berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan yang Saul mau persembahkan, karena itu dari hasil penipuan, itu dari hasil penyelewengan, itu dari sesuatu yang tidak benar, dan itu melanggar ketetapan Tuhan. Oleh sebab itu korban bakaran dan korban sembelihan tidak diindahkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kisah ini begitu luar biasa mengingatkan kita. Bangsa Israel, Saul menjadi peringatan akan kita. Kita perlu tahu bahwa Tuhan itu adil dalam penghukuman dan pembalasan atas setiap apa yang kita pernah buat. Jangan kita berpikir setelah kita berbuat jahat, kita minta ampun, kita sudah bertobat, sudah selesai. Saya mau katakan tidak.
Amalek adalah contoh yang nyata bahwa Tuhan itu mengingat dan Dia adil dalam penghukumannya. Ada waktu Tuhan untuk membalas setiap kejahatan yang kita perbuat. Oleh sebab itu jangan main-main dengan Tuhan. Ketika engkau berbuat jahat, minta ampun, bertobat betul, tapi ada konsekuensi. Ada akibat dari setiap perbuatan yang kita buat. Cepat atau lambat, akibat itu akan kita terima. Dan bangsa Amalek menjadi peringatan akan kita. Jangan sampai kita bermain-main dengan kejahatan. Karena Tuhan itu memperhatikan, mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Amin. Itu satu pujian sekolah minggu saya dulu waktu di Enaro Toputo. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat apa? Tuhan melihat. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Waktu Tuhan itu pasti datang untuk menyatakan keadilannya. Dari kisah ini juga kita belajar dari kehidupan Saul. Ketika suara Tuhan, ketika perintah Tuhan datang, ketika ada ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan lakukan dengan setengah-setengah. Tapi lakukanlah dengan tuntas apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kalau suruh jalan ke kota A, jalan sampai ke kota A. Jangan setengah-setengah. Kalau suruh berbuat sesuatu, datang dan lakukan. Jangan setengah-setengah. Karena yang setengah-setengah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. 99,9% itu bukan 100%, ya. Dan Tuhan itu tahu apa yang kita perbuat. Tuhan punya banyak CCTV yang memperhatikan setiap kita. Amin. Jadi jangan mencoba untuk menipu Tuhan. Jangan mencoba untuk berdalih dengan apa yang kita buat padahal itu setengah-setengah. Dan kita mencoba untuk menipu Tuhan dengan berbuat yang baik seperti Saul. Apakah korban bakaran itu baik? Baik. Apakah korban bakaran itu berkenan kepada Tuhan? Berkenan. Tapi cara yang dilakukan oleh Saul adalah salah. Karena ia berbuat setengah-setengah. Ia tidak dengan baik, tidak dengan benar mempersembahkan apa yang harus ia berikan. Ia tidak dengan jujur memberikan korban. Dia pikir ketika dia beralasan kepada Saul bahwa ini kambing lomba lembu yang nanti saya mau bawa korban. Dia pikir Imam Saul ini akan senang. Ya. Dia pikir Saul akan tersenyum. Mungkin Saul bisa tersenyum, tapi Tuhan tidak tersenyum. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini juga menjadi peringatan akan kita. Ketika kita membawa korban syukur kepada Tuhan, ingat, ini kita bawa untuk Tuhan. Walaupun untuk pelayanan dan organisasi yang menjalankan. Mungkin pendeta yang engkau berikan persembahan, hamba Tuhan yang engkau berikan persembahan senyum, tapi belum tentu Tuhan senyum. Amin. Ya. Ada banyak orang akhir-akhir ini mau memberikan korban syukur kepada Tuhan dengan besar, dengan baik, tapi caranya tidak benar. Mau agar supaya dilihat oleh orang lain, mau agar supaya dipuji oleh orang lain. Apalagi mau masuk tahun-tahun politik, ya.
menjadi sesuatu yang biasa, bahwa nanti akan ada banyak orang-orang yang sepertinya superhero di gereja. Luar biasa korban, luar biasa persembahan, luar biasa bantuannya. Padahal belum tentu apa yang dia berikan itu adalah dengan cara yang benar. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Saul menjadi peringatan akan kita. Jangan kita menipu Tuhan dengan apa yang kita perbuat. Jangan coba-coba kita beralasan dengan Tuhan, Tuhan, ini kan supaya ada korban persembahan, ini kan supaya pekerjaan Tuhan lancar. Memang betul, tapi belum tentu Tuhan menerimanya. Kain dan Habel adalah contoh bagaimana persembahan itu berkenan kepada Tuhan. Ingat kisah Kain dan Habel? Mengapa persembahan Habel yang diterima dan Kain ditolak? Bagian lain di dalam Alkitab Perjanjian Baru katakan hati Kain itu jahat. Kelakuan Kain itu jahat. Apa yang diperbuat Kain itu jahat. Oleh sebab itu persembahannya juga saya percaya waktu itu tercemari oleh yang jahat. Oleh sebab itu Tuhan tidak berkenan atas persembahan Kain. Dan persembahan Habel lah yang dikenan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hamba Tuhan butuh uang, betul. Pelayanan butuh uang, betul. Tapi uang bukan segala-galanya. Amin. Saya tidak bisa pungkiri ya. Kita juga butuh makan dan itu beli pakai uang. Tapi kita juga perlu dan tahu memperhatikan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Jangan dengan cara yang tidak benar. Jangan dengan cara yang tidak jujur. Karena ketika engkau dengan cara yang tidak jujur, seperti Saul, seperti Kain. Saul lebih jahat lagi, dia mencoba untuk menipu Tuhan. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan berkenan. Bahkan Tuhan menolaknya sebagai raja. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ini kebenaran yang luar biasa. Dari pelajaran dalam 1 Samuel pasal 15, kita juga sebenarnya diperingatkan melalui kisah Saul. Tuhan itu sedang mencari orang-orang yang berintegritas. Tuhan sedang mencari orang-orang yang hati dan kelakuannya itu selaras. Apa yang diperkatakan itu yang juga dia lakukan. Apa yang dipikirkan itu yang dia lakukan. Apa yang diperintahkan itu yang dilakukan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang berintegritas. Saul tidak hidup dalam integritas. Saul salah dalam sikapnya mendengarkan suara Tuhan. Saul salah dalam langkahnya, oleh sebab dia ditolak oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, adakah engkau didapati menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas? Adakah engkau melakukan apa yang engkau katakan dan pikirkan? Adakah engkau setia dengan Tuhan? Integritas dalam iman, apakah masih didapati sampai hari ini? Ketika engkau percaya kepada Tuhan, itu juga berarti dalam hidupmu Tuhan harus hidup. Kepercayaanmu itu juga engkau hidupi. Itulah yang dinamakan integritas iman. Sehingga orang lain dapat melihat dan berkata betul, dia adalah orang beriman. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan benar, dia adalah orang Kristen yang luar biasa. Dan orang lain menjadi tertarik untuk mengenal dan bertanya, Yesus seperti apa yang kau percaya? Tuhan bagaimana? Dan Alkitabmu seperti apa? Jangan
Ketika engkau ada dalam sebuah lingkungan, orang lain malah meremehkan imanmu. Percuma jadi orang Kristen. Percuma hidup di kota Injil, bilang Injil pertama masuk. Setiap tahun rayakan Injil. Tapi kehidupan juga sama saja. Biar sudah. Dompu Tuhan bagaimanakah? Dompu Yesus bagaimana, itu dompu urusan ya. Saya urusan, saya punya iman. Kau iman ya. Ini kadangkala terjadi karena apa? Karena Tuhan, karena Kristus, karena integritas iman itu tidak terjadi. Saul kehilangan integritas imannya. Dia tidak melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, sehingga Tuhan menolak. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan baik. Tuhan masih punya rencana. Tuhan masih mau memulihkan keadaan kita. Masih ada hari baru dan Tuhan mau melihat adanya perubahan dalam hidup ini. Jangan kecewa dan putus asa kalau engkau berkata, aduh sudah terlambat. Aduh sudah tidak bisa. Saya mau katakan tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada kata tidak bisa di hadapan Tuhan. Apa yang tidak mungkin itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang terlambat bagi kita manusia, itu tidak pernah terlambat bagi Tuhan. Tuhan mau melihat respon kita. Tuhan mau melihat sikap hati kita. Tuhan mau melihat adakah engkau mau hidup dalam pertobatan dengan sungguh dan berbalik dari cara hidupmu yang lama. Tuhan setia. Tuhan baik. Dia penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Responi anugerah Tuhan dengan benar. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan masih berikan. Hiduplah di dalam kebaikan. Jangan hidup dalam kejahatan. Lakukanlah apa yang menjadi ketetapan Tuhan dengan sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Dan ingat, jangan sekali-kali mencoba untuk menipu Tuhan dengan apa yang engkau berikan. Karena Tuhan melihat dan Dia Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidup di dalam integritas iman. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Tuhan memimpin kita dan memberikan kita kepekaan melalui kuasa Roh-Nya yang kudus. Dan saya percaya hidup kita, Jemaat Kairos akan diangkat. Jemaat Kairos akan dipulihkan. Jemaat Kairos akan mengalami perubahan-perubahan yang baik. Jemaat Kairos akan masuk gedung yang dengan situasi yang luar biasa. Dengan kemenangan yang sudah kita raih dan akan terus kita dapati. Tuhan akan terus mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Akan tetap naik dan kita akan menjadi pembawa-pembawa berkat, pembawa-pembawa damai karena kita hidup dalam Tuhan, karena kita hidup melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dengan benar. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita satu di dalam doa.